Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Selasa Pekan Prapaskah yang keempat. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang kita dengarkan pada hari ini berbicara mengenai Yesus menyembuhkan seorang yang sudah sakit selama 38 tahun dan usaha orang-orang Farisi untuk menganiaya dan menangkap Yesus. Pada hari ini saya mau mengajak satu poin penting yang bisa kita refleksikan, yang bisa kita renungkan bersama-sama. Bait Allah adalah tempat di mana orang selalu berbuat baik. Di dalam bait Allah ada banyak tempat-tempat di mana orang dapat berkumpul untuk menimba kekuatan, untuk berdoa, dan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Tapi dalam bacaan hari ini, dikatakan bahwa ada seorang
yang lumpuh dan sakit selama 38 tahun. Pertanyaannya, di mana orang-orang? Apakah mereka menutup mata terhadap penderitaan, terhadap sakit dari orang lumpuh ini? Jika memang mereka datang untuk melakukan perbuatan baik di bait Allah, maka orang ini tidak mungkin menderita sejauh ini sampai 38 tahun. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita masih menutup diri terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita masih egois dengan mencari kesenangan, mencari kenikmatan bagi diri kita sendiri, tanpa memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan yang ada di sekitar kita. Mereka sungguh sangat memperhatikan, mereka sungguh sangat membutuhkan uluran-uluran tangan saudara-saudaranya yang ada di sekitar. Namun, tidak ada orang yang mengulurkan tangan, memberikan perhatian, memberikan pertolongan kepada mereka. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang sungguh sangat membutuhkan pertolongan, baik secara materi, baik secara fisik, baik secara pengetahuan, baik secara motivasi, maupun semangat yang mereka butuhkan. Kita dapat membantu mereka dengan cara-cara kita. Mungkin ada orang di sekitar kita yang sedang mengalami persoalan dalam hubungan rumah tangga. Hadirlah untuk memberikan penghiburan, hadirlah untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Jika ada yang mengalami kesulitan di dalam membangun relasi dengan orang lain, jadilah mediator bagi mereka, agar mereka dapat membuka diri, agar mereka dapat mau bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Jika ada orang yang memang mengalami kesulitan di dalam ekonomi, jika kita mampu, ulurkanlah tangan untuk membantu mereka, agar mereka bisa keluar dari persoalan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, ada juga banyak orang di sekitar kita yang kini sedang menderita karena sakit secara fisik maupun sakit secara mental. Kita menunggu siapa yang membantu mereka. Kita menunggu siapa yang mengulurkan tangan kepada mereka. Kemana saja air mengalir, membawa kesegaran dan kesuburan bagi semua makhluk yang ada di sekitarnya. Demikianlah bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini. Maka seharusnya di mana saja murid-murid Yesus, di mana saja pengikut-pengikut Yesus berada, dapat menjadi sumber kesegaran, dapat menjadi sumber kehidupan bagi semua makhluk yang ada di sekitarnya. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, jangan kita menunggu orang lain untuk membantu sesama yang menderita, tetapi marilah kita menginspirasi diri kita sendiri, kita mendorong diri kita sendiri untuk memberikan tangan, untuk melangkahkan kaki, untuk memberikan pikiran bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan perhatian dan pertolongan dari orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian dalam usaha niat baik dan pelayanan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.